Hai, jumpa lagi di channel YouTube Linda Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Makasih. Nah, sekarang kita lihat request yang pertama. Kita lihat dulu sektornya ya teman-teman sebelum kita masuk ke dalam sahamnya. Kita lihat yang pertama di sektor mining, oke. Nah, mining posisinya seperti ini sektornya. Dia berhasil lewat daripada resisten moving average 200-nya, moving average jangka panjangnya. Dan kemarin ditutup menguat tipis 0,09% di level 1425. Kalau lihat seperti ini ya, jadi masih terbaca uptrend. Resisten terdekat untuk mining ada di sini di 1453. Oke, sekarang kita lihat saham-sahamnya apa aja nih yang di request sama teman-teman di grup Vibo Princess. Oke, pertama adalah Antam. Antam kemarin ditutup melemah 1,24% di level 795. Kalau melihat posisinya seperti ini, si Antam ini pelari yang cukup tangguh. Kalau saham ini adalah seorang pelari, maka dia adalah pelari yang cukup tangguh. Dia terus nanjak. Terus sekarang masih terbaca nanjak ya teman-teman nih, kayak gini chartnya teman-teman bisa lihat. Dari sisi kiri ke sisi kanan dia masih terus nanjak ke utara. Oke. Nah, memang ada masa-masanya dia turun ya, masa-masanya dia turun kayak saat ini. Nah, terakhir ini masa-masanya dia turun nih ya. Kalau ngelihat di jangka waktu dekat si Antam ini ada support di level 785, kemudian di level 755 ya. 750 sampai 755 ini adalah support jangka pendeknya. Support jangka panjangnya ada di area 660. Sedangkan resisten terdekatnya ada di 855. Itu untuk si Antam. Berikutnya kita akan lihat Medco. Oke. Medco, nah teman-teman beda lagi nih sama pelari yang sebelumnya. Medco ini dia dari April sampai Agustus itu sideways berat. Dan kemarin di tanggal 11 Agustus dia berhasil melewati area resistennya. Tapi di 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir dia mundur cantik. Kelihatannya dia sedang testing area resisten sebelumnya yang barusan dia tembus, which is area itu adalah level 520-an. Nah, kemarin nih si Medco nih dia ditutup di level 515 ya. Area ini adalah area support selama 3 hari terakhir. Oke. Nah, kalau misalnya besok si Medco lanjut menguat, lanjut lari lagi, dia akan tes dulu level 565 sampai 570 ya. Jadi supportnya yang terbentuk selama beberapa hari terakhir ada di area 515-an ya. Di situ dengan resistennya ada di 565 sampai 570 untuk terdekatnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita lihat Indi. Indi ini nama panggilan Indiana Jones ya. Kalau ingat Indi, ingat Indiana Jones. Oke. Si Indi ini ya teman-teman lihat ya, kemarin sempat sideways juga lama ya. Kemudian dia naik, ambil nafas, naik, ambil nafas, naik, ambil nafas kayak gitu ya. Jadi dari mulai Juli sampai sekarang dia mulai lepas dari sideways-nya dan mulai larinya tambah kencang, beranjak uptrend dan uptrend. Oke ya. Nah, sekarang area support terdekatnya untuk Indi itu ada di level 1025 ya. Maksimum ada untuk jangka menengahnya ada di 950-an sampai 835 ya. Terdekat ada di sini. Kalau dia lanjut menguat nih besok Indi akan tes 1110 dulu.
Kalau 1110 lewat, mungkin dia akan mulai berlari ke area ini, ya. Itu untuk Indi. Lanjut kita akan lihat PSAB, oke? PSAB. Nah, PSAB juga mirip-mirip nih sama Indi, ya. Lepas, lari, napas, lari, napas, lari, napas. Nah, PSAB ini kalau dilihat dari Juli sampai sekarang, range pergerakan dia itu ada di area 248 sampai sini, sampai 300 ya. Jadi dia ada sideways, belakangan ini ada di range ini ya untuk si PSAB. Kalau dia melanjutkan penguatannya, targetnya masih panjang ya, 300 kemudian 346. Itu dulu untuk PSAB. Nah, sekarang kita lihat sektor selanjutnya adalah trade. Sektor trade ya. Trade ini beberapa minggu kemarin dia memang tertahan di area ini ya, di area Fibonacci ini ya. Seminggu kemarin itu menguat 0,25%, dan kalau dia sanggup melanjutkan penguatannya, dia akan menguji dulu resisten sebelumnya, baru dia menguat ke area ini. Ya, itu untuk sektor trade ya. Jadi kita lihat yuk saham-sahamnya apa aja. Yang pertama requestnya adalah S Hardware. Oke. S Hardware ini oke ya, lihat cakep dari Maret sampai sekarang gerakannya rapi. Oke. Nah, kemarin dia membentuk channel seperti ini ya, bergerak di range ini, kemudian dia pindah channel, dia bergerak di range yang atas. Nah, sekarang pullback turun lagi ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, supportnya si S Hardware itu terdekat ada di 1575, kemudian sampai di 1521 di sini. Kalau misalnya dia ada melanjutkan pelemahan lagi, ada potensi untuk tes ini, dan kalau dia menguat dia akan tes area ini dulu 1675, baru kemudian kita bicara di channel yang sebelah sini. So far dia masih terbaca uptrend untuk Ace Hardware. Lanjutnya kita akan lihat Mika. Nah, Mika nih nyangkut, berjuang di sini ya, di level ini. Kita juga udah tadi lihat sektornya ya. Dia memang berjuang nyangkut di sini. Area-area supportnya itu ada di sekitar 2280-an ya untuk si Mika ini. Resistennya terdekat ada di 2380, itu dulu ya terdekatnya. Oke, kalau 2380 lewat, mari kita bicara 2480. Oke, itu untuk Mika. Lanjut kita akan lihat MAPI, Mitra Adi Perkasa. Oke, MAPI masih di dalam pergerakan downtrend ya. Ini untuk jangka dari Juni sampai sekarang gerakannya kalau di sini naik dan di sini lagi turun ya. Nah, si Mitra Adi Perkasa ini beberapa hari, semingguan lebih kemarin itu tertahan di level 710. Oke, 710 ini nggak lewat-lewat. Ini kita ingat level ini akan menjadi area resisten jangka pendeknya nih, 710 nggak lewat-lewat. Oke, kalau sampai 710 lewat, maka dia akan menguji 735. Tapi kalau 710 nggak kuat nih, mungkin dia akan tes 665 lagi. Itu untuk MAPI. Gerakannya masih seperti ini ya teman-teman. Kita lihat naik, nah ini lagi turun. Ya, kalau dia bisa jebolin area ini, welcome ke area ini. Oke. Dan selanjutnya kita akan lihat SCMA. Oke. SCMA naik sideways, naik, sekarang lagi sideways. Ya, wajar ya, udah habis naik, sideways dulu. Oke. Nah, support terdekatnya ada di 1150 ya, kemudian 1115. Resistennya 1235, kemudian di 1275. Itu dulu untuk SCMA. Ya. Oke, berikut kita akan lihat sektor basic industry. Oke, basic industry ini terbaca uptrend ya. Di sini terbaca uptrend. Ada potensi untuk menguji ini, namun kemarin dia ditutup melemah ya.
Kalau melemah mungkin ada potensi untuk dia tes ini dulu. Ya, ini untuk si basic industry. So far masih terbaca uptrend ya. Kita lihat saham-sahamnya. Yang pertama adalah Krakatau Steel atau KRAS. Nah, seperti ini ya. Kita lihat nih si KRAS. Oke. Tertahan di area Fibonacci ini. Oke, ya. Di sini tertahan. Tapi kalau kita lihat kelakuannya nih, si KRAS kemarin di sini tertahan. Selama nggak jebol level 270, dia masih ada potensi untuk naik. Kemudian dia naik ke sini. Sekarang dia sideways lagi begini. Selama dia nggak jebol level 350, masih ada potensi untuk dia menguat. Kira-kira seperti itu untuk Krakatau Steel. Ya. Lanjut kita akan lihat Excel Axiata. Excel Axiata gerakannya seperti ini, dia udah naik, kemudian dia pullback. Oke, pullback dan kita lihat selama dia bisa bertahan di atas 2520 dan 2330 masih ada potensi untuk menguji level terdekat di sini di 2690. Ya, ini untuk si Excel Axiata. Oke. Lanjut kita akan lihat JPFA, Java Confit. Nah, Java Confit ini sama juga ya, teman-teman. Sideways, lepas sideways, lari, kemudian dia turun. Oke. Nah, saat ini memang rapat banget nih. Areanya rapat banget. Ini diukur pakai Fibonacci. Resisten terdekatnya ada di sini di 1120 ya. 1120 nih resisten terdekat. Supportnya ada di 1065 sampai ke 990. Kalau dia bisa lewat di area resisten ini, maka terbuka penguatan untuk ke level yang ini ya, level 1170, 1210 sampai di 13. Itu untuk Java. Tapi let's see dulu bisa nggak dia lewatin ini ya. Untuk Java, kemudian lanjut kita akan lihat Tekim, Ciwi Kimia, kertas ya. Sama lagi bergumul juga di area resisten ya. Resisten terdekat kalau dia lanjutkan penguatan ada di 7650 dengan support terdekat 6725 dan 6300 ya. Itu untuk TKIM. Lanjut kita akan lihat sektor berikutnya, infrastruktur. Infrastruktur seperti ini teman-teman ya. Ini sideways ya. Sideways, kemudian kemarin juga melemah 0,93%. Jadi ada potensi untuk dia melemah menguji supportnya nih untuk infra. Oke, kita lihat saham yang pertama yaitu TOWR. Oke, TOWR seperti ini ya. Dia sudah naik, kemudian ada pullback dan saat ini tertahan di area 1055 di sini ya. Resisten terdekat ada di 1070, oke, sampai 1145 untuk TOWR, dengan support ada di 985 sampai 970 ya. Selanjutnya kita akan lihat Tebik. Tebik pun sama ya, sampai di area Fibonacci 161.8 dia sideways di sini, nggak bisa lewat. Pullback, dan kalau kita baca support terdekat ada di sini 1195, support jangka panjang ada di 1080, 1080, resistennya di sini ya di 1335 terdekat untuk Tebik ya. Selanjutnya kita akan lihat Pegas. Oke. Pegas ini diam-diam kecil-kecil candlenya akhirnya lihat kecil-kecil naik turun tapi naik gitu ya. Pegas ini. Nah, Pegas ini ada potensi untuk dia menguji 1415 ya. Dengan area support ada di 1200-an. Oke, untuk Pegas. Lanjut kita akan lihat ISAT. Oke. ISAT juga sama ya, teman-teman nih lagi nyantol, lagi nyangkut, lagi tertahan di area resistennya di 2550. Oke, support terdekatnya ada di sini 2300, 2450-an ya di sini ya. Kalau di sini nggak sanggup, mungkin di atas ke sini ya. Hopefully dia sanggup dan melanjutkan penguatan ke area-area Fibonacci berikutnya. Oke.
Lanjut, kita akan lihat sektor berikutnya adalah finance atau keuangan. Oke. Finance ini masih terbaca uptrend dan dia sanggup untuk melewati area moving average jangka panjangnya. Ya, minggu kemarin dia melemah ya 0,26%. Oke. Kalau misalnya dia ada melemah, mungkin dia akan menguji level support terdekatnya ya di sini. Kita lihat yuk saham-sahamnya apa aja. Yang pertama yang di request ada Bank BRI. Oke, Bank BRI juga udah sampai nih kemarin nih ya. Ke sini nih ya, ke daily-nya kayak di level 3.600, kemudian ditutup di level 3.560 ya. Oke, kalau misalnya si BRI pullback, maka dia akan tes ke sini ke 3.350-an. Dengan level resisten berikutnya ada di 3.720. Kita bicara selangkah demi selangkah. Oke, Bank BRI. Lanjut kita akan lihat Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri. Bank Mandiri juga 1, 2, 3, 4, 5 seminggu ini 5 hari terakhir dia tertahan di area ini ya. Jadi kalau besok nih si BBRI, sebelumnya kan kita bicara soal BBRI yang baru sampai di sini. Kalau besok BBRI gerakannya seperti ini, ya kira-kira kayak gitu gerakan harga kalau sampai di area-area ini resisten ya. Nah, si Bank BRI ini 5 hari ini nyangkut ya, bergelut di area ini. Oke, resisten terdekat kalau dia sanggup lepas ada di 6375, supportnya ada di 5850. Lanjut kita akan lihat BBTN, Bank Tabungan Negara. Oke, BBTN juga sama, udah sampai ke sini ya, ke menyentuh 1560. Oke. Support ada di 1470. Ya, resisten berikutnya ada di 1675. Selanjutnya kita akan lihat Bank BNI. Bank BNI ini termasuk yang paling kalem ya gerakannya dibandingkan yang lain-lain, tapi dia naik. Oke ya, kemarin 4 hari kemarin dia ditutup melemah, masih bertahan di atas level 5.000-an ya. Kalau Bank BNI bertahan di atas level 5.000, maka dia akan menguji berikutnya ada di 5.450 sampai 5.500. Support terdekat ada di 4875. Ini untuk Bank BNI. Oke. Selanjutnya kita akan lihat sektor consumer. Consumer seperti ini ya sudah lewat masa sideways, kemudian dia uptrend bertahan dan kemarin ada pullback ya, melemah 0,45%. Yuk kita lihat yang pertama sahamnya yang di request adalah HMSP. Oke, HMSP juga 2 hari kemarin sempat tertahan ya, dan kalau dilihat seperti ini support terdekat ada di 1710 untuk HMSP, support berikutnya ada di 1610 dengan resisten yang pasti akan teruji ada di 1855 ya untuk HMSP. Berikutnya kita akan lihat Gudang Garam. Gudang Garam berhasil menguat dan kemarin pullback. Support ada di 53.000, resisten di 56.000 dan selanjutnya ada di 59.000. Lepas dari area sideways-nya seperti ini gerakannya. Jadi memang sideways menyebalkan, tapi kalau dia berhasil lepas dari itu ibarat pelari yang larinya lebih kencang, jauh lebih kencang daripada sebelumnya. Sideways itu ibarat latihan ya. Oke. Lanjut kita akan lihat Wismilak. Nah, Wismilak nih udah naik ya dari 68 sampai 360. Gerakannya seperti ini ya. Kalau dia ada pullback, ada support di 306 ya di sini. Oke. Terdekat sih kemarin si Wismilak ini tertahan di level 342. Kalau 342 ini tidak ditembus, harga tidak turun ke bawah itu, dia akan menguji level 384. Oke. Itu untuk Wismilak dan selanjutnya ada ICBP ya. ICBP ini nih ya tertahan ya di sini, nggak bisa lewat. Nah,
10.150 ini adalah level supportnya nih kemarin-kemarin, dan kemarin ditutup di bawah level 10.150, yaitu 10.100. Nah, ada potensi kalau kayak begini untuk dia menguji ya. Untuk dia menguji 10.050. Ya, ini untuk ICBP. Oke. Kalau sampai itu ditembus, ya berarti terbuka potensi untuk menguji ke sini, 9575. Area resistennya ada di 10.365 untuk ICBP, dan kita lihat indeks berikutnya, aneka industri ya, bergerak di dalam channel seperti ini. Ada potensi untuk testing support ke area ini 1926 sampai ke 900 sampai 879 ya. Kita lihat sahamnya hanya ada satu yang di request, yaitu Astra International. Nah, Astra International juga gerakannya sama ya, di dalam channel. Kalau Astra melemah, dia akan menguji sampai ke sini ke 5.000 ya. Saat ini ada di 5.300. Resisten terdekat 5475. Oke, yang terakhir sektor properti. Oke, properti seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau yang lain udah pada naik, nah properti ini istilahnya baru siuman ya. Dia udah mulai menguat ya beberapa hari terakhir. Resisten yang terdekatnya ini masih belum nyampe, ada di 302. Oke, kita lihat saham-sahamnya dulu. Yang pertama ini. Nah, ini kena ya di resisten ini juga. Dia mencoba untuk menembus resisten dan sekarang pullback. Oke, WG ada support di 173. Hopefully dia bertahan di atas 173 dan terus menguat menguji 205 dan 231 untuk WG. Kemudian kita lihat SMRA. SMRA pun sama ya, tertahan di area Fibonacci, juga trendline di 595. Ini kalau lewat welcome ke sini 660 dan 730. Terakhir yang di request adalah PTPP. Oke, PTPP ada potensi untuk menguji 1125 dengan area support terdekat di 934 dan 880. Nah, itu teman-teman yang bisa saya jawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Semoga analisa saham hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, stay safe, salam semangat selalu. Sampai jumpa di video YouTube berikutnya. Bye!